Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Beberapa minggu yang lalu kita udah fokus buat ngebahas kasusnya Kediap dari part 1 sampai part 6. Dan rasanya kayak udah lama banget gua nggak bikin video penampakan-penampakan terseram dari TikTok. Dan belakangan ini makin banyak video penampakan-penampakan creepy yang bermunculan di TikTok. So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gua saranin kalian buat tonton dulu. Linknya gua taruh di description box di bawah. Kita langsung mulai aja videonya. Ini dia 5 penampakan terseram dari TikTok part 5. Kepala Kunti. Seorang tiktokers bernama Eliza MJ02 belakangan ini sedang viral di TikTok karena dia mengupload sebuah video yang menurut gua serem banget. Kalau gua amatin, sebenarnya nggak ada yang aneh dengan profil TikTok orang ini. Dia rutin banget bikin video dance ala-ala tiktokers pada umumnya. Tapi suatu hari dia mengupload sebuah video di mana yang ngedance itu bukan dia. Dan jujur gua sendiri nggak tahu apa hubungan orang ini dengan Eliza. Sebelum gua jelasin lebih jauh, sekarang gua pengen kalian tonton dan perhatikan video ini baik-baik. Di video yang barusan, pas cowok ini baru mau mulai ngedance, tiba-tiba muncul sebuah kepala cewek berambut panjang dan berwajah pucat dari bawah ranjangnya. Cowok ini langsung sadar dan dia langsung ngambil handphonenya. Dia coba buat cari dan ngerekam sosok yang tadi. Tapi pas dia lihat ke bawah ranjangnya, sosok itu udah nggak ada. Dan kalian bisa lihat sendiri, di bawah ranjang itu bener-bener kosong dan nggak ada apa-apa. Penampakannya itu cepat banget, kayak cuman sedetik terus ngilang lagi. Ada yang bilang kalau sosok yang barusan itu mirip banget sama sosok kuntilanak. Tapi ada juga yang bilang kalau sosok yang barusan itu mirip sosok anak kecil yang berwajah pucat. Nggak tahu kenapa ya, kalau penampakan-penampakan yang kayak sekelibat gitu dan dia langsung ngilang lagi, menurut gua itu serem banget men. Apalagi kalian bisa lihat sendiri, pas kameranya diarahin ke bawah ranjang, di situ nggak ada apa-apa. Kalau misalkan itu orang lagi ngeprank, masa dia bisa kabur secepat itu? Dan gue sama sekali nggak ngeliat ada unsur editan di video yang barusan. Karena pencahayaan videonya itu bener-bener ngeblend banget. Jadi kayaknya itu bukan editan. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian? Real atau fake? Pasien terakhir. Kalau kalian ingat episode Hormat beberapa bulan yang lalu, gue pernah bikin video penampakan-penampakan terseram yang terekam oleh kamera satpam atau security guard. Dan menurut gue, rekaman-rekaman dari kamera security guard itu memang serem parah. Nah, di video kali ini creepy-nya double guys. Karena selain tiktokers ini kerja sebagai satpam atau security guard, dan doi bekerja di sebuah gedung bekas rumah sakit yang sudah tidak terpakai. Tiktokers dengan nama Noah VQ ini kayaknya bukan tiktokers yang aktif banget ya. Karena doi ini cuma upload 3 video sampai sekarang. Dia cuma ngevideoin aktivitas aneh yang dia temuin pas dia lagi jaga gedung itu. Tapi selama dia bekerja ini, bukan pencuri yang dia temuin, tapi justru kejadian-kejadian mistis. Coba deh sekarang kalian tonton dulu video yang ini. Alright, besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. Alright guys, so I'm gonna go ahead and look over here. Checking the rooms and shit. Dude, this shit honestly like... Yeah, this shit. Kalian bisa lihat kan, di 2 video yang tadi, doi ini kayaknya sering banget ngalamin fenomena poltergeist. Dimana benda-benda sekitarnya tuh kayak sering gerak-gerak sendiri. Di video yang pertama, di situ ada kasur rumah sakit yang kayak ada yang ngedorong. Dan di video yang kedua, kalian bisa lihat, itu adalah meja makan untuk pasien rumah sakit. Sekali lagi, meja makan itu kayak bisa gerak sendiri. Tapi di video doi yang ketiga ini agak beda guys. Karena ini bukan fenomena poltergeist. Tapi
Alright guys, I'm at the empty floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit, saying some shit. What the Persis ketika Noah mengarahkan kameranya ke sebuah kamar di rumah sakit itu, ada sesosok bayangan hitam dengan siluet yang mirip kayak orang yang lagi berdiri di depan jendela. Tapi kayaknya Noah ini gak langsung sadar ada penampakan di depan matanya. Dia baru sadar pas dia jalan berapa langkah. Kalau gua lihat ya, sosoknya itu kayak cuman diem aja. Cuman berdiri menghadap jendela dan gak bergerak. Warnanya yang kelihatan cuman hitam doang dan sama sekali gak ada detail di bagian pakaian atau badannya. Dan Noah memutuskan untuk segera keluar dari pekerjaannya setelah dia mengalami peristiwa yang barusan. Bocah pucat. Ada seorang pengguna TikTok bernama Sherman O'Neill. Dia bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan jasa pengangkutan truk di Amerika Serikat. Dia ngerasa pas dia lagi nyetir, dia ngeliat ada sesuatu di depan truknya. Tapi karena pas itu malam hari, dia nggak yakin apakah dia itu cuman halu atau memang benar ada sesuatu di depan truknya. Pas malam itu, Sherman O'Neill melewati sebuah jalan tol yang menurut warga setempat angker. Katanya di situ sering banget terjadi peristiwa kecelakaan dan gak jarang juga korbannya itu anak-anak. Nah, karena malam itu Sherman gak yakin dengan apa yang dia lihat, dia coba buat buka file rekaman kamera dashcam yang ada di truknya. Dan ternyata apa yang dia lihat itu nggak salah. Yes. Let it roll. Come on. Come on, let it roll. Right there. Whoosh. Whoa. Di video yang barusan, kalian bisa lihat sendiri, tiba-tiba ada sosok berwarna putih yang muncul dari kegelapan. Sosoknya itu mirip banget kayak anak kecil, karena ukuran badannya yang pendek. Dan kalau kalian perhatiin, gerakan truk ini itu jelas banget kayak menghindari sosok itu. Yang awalnya truk ini ada di lajur kanan, tiba-tiba dia kayak banting setir ke lajur kiri. Berarti supir truk ini juga bisa ngelihat sosok yang tadi pas kejadian itu terjadi. Dan fix kalau video ini bukan halu dan bukan editan. Dan kalau gua amatin ya, sosoknya itu kayak ada kakinya. Dan kakinya itu kayak gerak, ngelangkah kayak orang normal. Tapi bagian kepala dan tangannya itu nggak kelihatan karena ngeblur. Yang pastinya kejadian yang barusan itu terjadi di jalan tol dan jauh banget dari pemukiman warga. So kayaknya nggak mungkin deh kalau tengah malam tiba-tiba ada anak kecil yang berjalan sendirian di pinggir jalan tol. Randonautica. Nah ini nih yang sempat rame banget kemarin tapi kita belum sempat bahas. Jadi belakangan ini lagi heboh banget sama aplikasi yang namanya Randonautica. Hebohnya aplikasi ini karena banyaknya laporan dan video-video creepy yang diupload ke sosial media karena aplikasi ini. Ketika kalian menginstal aplikasi Randonautica di handphone kalian, maka aplikasi Randonautica ini bakal minta izin buat mengetahui lokasi kalian. Selain itu, Randonautica ini juga meminta kalian untuk menulis intensi kalian. Intensi di sini maksudnya adalah clue apa yang lu pengen Randonautica ini buat bawa lo pergi ke sebuah tempat. Abis kalian masukin intensi kalian yang tadi, nantinya aplikasi ini bakal ngasih sebuah koordinat yang random yang ada di sekitar lo sesuai dengan intensi yang kalian masukkan. Nah, salah satu case yang bikin heboh adalah duo tiktokers yang sahabatan bernama Henry dan Not The CVT. Mereka berdua iseng-iseng nyobain aplikasi Randonautica. Dan ternyata mereka dibawa ke sebuah lokasi di dekat pantai Seattle di Amerika Serikat. Pas mereka nyampe ke sana, mereka malah nemuin sebuah tas koper berwarna hitam di pinggir pantai. Dan mereka mencoba untuk membukanya. Guys, we found a suitcase at the Gabby, go. I'll hold your stuff. Bro. Wait, open it. Open it. It stinks, y'all. It washed up. Oh. Oh. Kiss the shit. Pas mereka buka tas koper berwarna hitam itu, baunya busuk banget dan mereka jadi ketakutan setengah mati. Akhirnya karena mereka udah nggak berani, mereka memutuskan untuk nelpon pihak kepolisian. Dan disinilah hal yang sangat aneh terungkap.
Ternyata tas koper berwarna hitam yang tadi itu berisi potongan tubuh manusia. Gokil, serem banget men. Sama sekali nggak ada yang tahu dari mana asal tas koper berwarna hitam yang tadi itu. Dan pihak kepolisian masih melakukan investigasi. Cerita yang barusan itu real ya. Bukan fiktif, bukan karang-karangan, bukan prank, bukan hoax. Karena peristiwa yang barusan itu bahkan diliput oleh media-media pemberitaan besar di Amerika Serikat. Dan misteri potongan tubuh di dalam tas koper berwarna hitam yang tadi itu masih belum terpecahkan sampai sekarang. Wah gila sih, ini serem banget ya. Kebayang nggak kalian iseng-iseng main sebuah aplikasi, terus tiba-tiba kalian dibawa ke sebuah koordinat dan di situ kalian menemukan mayat manusia. Nggak kebayang kan creepy-nya kayak gimana? So gimana nih? Apakah kalian jadi tertarik buat main aplikasi ini? Apakah kejadian yang barusan itu cuma kebetulan atau memang direncanakan? Tas hitam. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, sebelum Randonautica ini memberikan koordinat, dia bakal nanyain ke kalian apa intensi kalian. Nah, TikTokers bernama Tyler Zack ini dia dengan sengaja nulis evil. Jadi dia memang nyari yang serem-serem. Dan pas dia dan temannya nyampe ke lokasi itu, tiba-tiba dia ngelihat ada seorang ibu-ibu yang berdiri sendirian di pinggir jalan sambil membawa troli. Tapi ibu itu aneh banget. Oh my god, Tyler! Ibu yang tadi itu kayak ngomong sendiri, padahal nggak ada siapapun di sekitarnya. Mereka semua bingung karena nggak tahu ibu itu ngapain di situ. Kalau lihat dari ekspresinya sih, ibu itu kayak marah banget ya. Gua sendiri nggak yakin ya, apa hubungan ibu ini dengan intensi evil yang dia tulis tadi. Tapi kalau gua zoom video yang tadi, kalian bisa lihat ada yang aneh kan? Mata ibu ini nggak ada putihnya, warnanya hitam semua. Tapi ada satu hal lagi yang mind blowing yang gua temuin. Kalian masih ingat video yang kita bahas sebelum ini kan? Dimana ada dua remaja yang main aplikasi Randonautica dan mereka menemukan tas koper berwarna hitam yang berisi mayat manusia. Dan coba deh kalian perhatikan sekali lagi isi troli yang dibawa ibu yang tadi. Di situ juga ada tas koper berwarna hitam yang kalau gua amatin bentuknya identik banget dengan tas hitam di video sebelumnya. Iya nggak sih? So gimana nih menurut kalian? Apakah dua tas ini adalah dua tas yang berbeda yang kebetulan mirip? Atau jangan-jangan ibu ini memang ada hubungannya dengan misteri penemuan mayat dalam tas koper berwarna hitam di video sebelumnya? Gimana nih menurut kalian? Oke guys, itu tadi 5 penampakan terseram dari TikTok. So, video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real, atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tahu gue di komen di bawah. Follow akun-akun TikTok yang tadi gue mention di video. Semua linknya ada di description box di bawah. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye.